Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Kondonia Keren, channel yang akan selalu menyajikan informasi-informasi terupdate dan inspiratif seputar Sulawesi Tenggara. Tahun 2020 lalu, Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tenggara telah merilis bahwa jumlah penduduk Sulawesi Tenggara sebanyak 2,62 juta jiwa, di mana mayoritas penduduknya beragama Islam. Mumpung ini lagi bulan suci Ramadan, saya sudah merangkumkan sejarah penyebaran agama Islam di bumi Sulawesi Tenggara. Kali ini, saya ingin membahas topik tersebut dari perspektif mengungkap fakta masjid-masjid tertua Sulawesi Tenggara. Selamat menyaksikan. Namun, sebelum nonton video ini, jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe. Dan itu gratis. Pokoknya subbreaker, dan subbreaker. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya yang menyajikan informasi seputar Sulawesi Tenggara. Masjid Wawoangi ini terletak di pegunungan Desa Wawoangi, Kecamatan Sampolawa, Kabupaten Buton. Dibangun 11 tahun sebelum masuknya Islam di Pulau Buton, tidak banyak yang tahu jika Masjid Wawoangi ini dipercaya sebagai masjid pertama di Pulau Buton. Masjid ini dibangun pada tahun 1527 Masehi. Pendiri Masjid Wawoangi ini merupakan seorang ulama besar asal negeri Johor, penyebar agama Islam bernama Sheikh Abdul Wahid. Sayangnya, di balik cerita sejarah penting yang melekat pada Masjid Wawoangi ini, kondisi bangunannya nampak tak terurus dan terbengkalai. Dikutip dari zonasultra.com, lokasi Masjid Wawoangi ini terletak 2 km dari perkampungan. Warga setempat menuturkan jika kondisi jalan menuju masjid ini sungguh memprihatinkan. Jalannya rusak, bebatuan, dan berlubang sehingga kendaraan sedikit sulit untuk menuju lokasi masjid. Masyarakat setempat juga meyakini jika Masjid Wawoangi ini terbilang cukup ditakuti. Saking takutnya, warga setempat menganggap masjid ini sebagai tempat beribadah yang cukup sakral. Fakta lain yang menarik dari Masjid Wawoangi ini ialah sekitar tahun 1527 Sheikh Abdul Wahid saat menyebarkan agama Islam untuk pertama kalinya tidaklah mudah. Ini dipengaruhi masyarakat setempat yang masih memiliki kepercayaan animisme dan dinamisme. Menurut informasi dari tokoh adat di Kecamatan Sampolawa, menuturkan jika yang melatar belakangnya dibangunnya masjid ini karena Sheikh Abdul Wahid mendapatkan ilham melihat cahaya terang naik ke atas langit dari pegunungan yang menjadi lokasi Masjid Wawoangi. Awal pembentukan Provinsi Sulawesi Tenggara dipelopori oleh 4 wilayah besar yang salah satunya adalah Kabupaten Muna. Namun, sebelum dikenal dengan nama Kabupaten Muna, sejarah daerah Muna sebelumnya lebih dikenal dengan kata Wuna yang berarti adalah bunga. Bukti peradaban di masa lampau itu terlihat dari bangunan Masjid Muna yang masih berdiri kokoh di kota tua Wuna saat ini yang bernama Desa Upe Kotanu Wuna. Selain sebagai bukti peradaban masyarakat Kabupaten Muna, Masjid Muna ini juga menyimpan nilai historis terkait bukti kejayaan Islam di masa lampau. Masjid ini berjarak 25 km dari ibu kota Kabupaten Muna, Kota Raha. Masjid ini dibangun kisaran tahun 1600 sampai 1625 Masehi. Masjid Muna ini bermula dibangun oleh Raja Laki Laponto. Namun, setelah diangkat menjadi Raja Buton, pembangunan masjid ini dilanjutkan saudaranya yang bernama Laposaso. Yang melatar belakangi dibangunnya Masjid Muna ini ialah atas kehendak Sheikh Abdul Wahid yang merupakan penyebar Islam di tanah Buton. Lokasi masjid ini berada di Desa Puwanggudu, Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe. Berdasarkan catatan Murtadin, masjid ini dibangun oleh Haji Lasamanai pada tahun 1875. Konon katanya, Haji Lasamanai ini merupakan tokoh penyiar Islam di Sulawesi Tenggara yang belajar Islam langsung dari tanah Mekah.
Nama gurunya ialah Syekh Muhammad Dal-Maliki, dan masjid ini ialah salah satu bukti sejarah penyebaran Islam di tanah Konawe. Dikutip dari artikel Asken dari blogspot.com, selain menyebarkan Islam di tanah Konawe, Haji Lasamanai ditemani oleh Syekh Abdul Jahepa. Mereka tidak hanya menyebarkan Islam di tanah Konawe, namun juga menyebarkan Islam di kota Kendari, Wawoni, dan Tangauna. Masjid Babu Salam Konawe ini awalnya berukuran 10 kali 10 meter. Namun seiring dengan perkembangannya zaman, masjid ini sudah beberapa kali direnovasi sehingga berdiri megah seperti sekarang ini. Masjid Tua Agung Wolio terletak di sekitaran Keraton Buton di kota Baubau, Sulawesi Tenggara. Selain memiliki benteng terluas dunia, Keraton Buton juga tersimpan masjid bersejarah yakni Masjid Tua Agung Wolio. Masjid Tua Agung Wolio ini pertama kali dibangun oleh Sultan pertama Buton yakni Kaimuddin Khalifatul antara tahun 1542. Namun, pernah mengalami kehancuran akibat perang saudara tahun 1712. Bentuk Masjid Tua Agung Wolio ini berbentuk persegi panjang dengan ukuran 20,6 kali 19,40 meter. Konon katanya di salah satu bagian masjid ini memiliki lubang yang tembus ke Mekah. Masjid Agung Bente Wakatobi ini terletak di Desa Olo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi. Masjid ini pembangunannya dipelopori oleh Haji Hapada, seorang pesisir yang terdampar di Pulau Kaledupa. Masjid ini didirikan sekitar tahun 1542. Masjid Agung Bente Wakatobi ini merupakan bukti penyebaran Islam di Kabupaten Wakatobi sekitar tahun 1542. Keberadaannya saat ini sangat disakralkan oleh masyarakat setempat, dan konon katanya bentuk bangunannya dari dulu sampai sekarang tidak terlalu banyak berubah. Selain Masjid Agung Bente Wakatobi, di wilayah Kabupaten Wakatobi ini juga terdapat masjid tua lain bernama Masjid Tua Lia Wakatobi. Masjid ini dibangun pada tahun 1500-an. Tidak terlalu banyak referensi yang menerangkan masjid tersebut. Yang bisa dipastikan adalah ketika Syekh Abdul Wahid berhasil mengislamkan Sultan merhum, dibangunlah Masjid Tua Lia Wakatobi ini melalui utusan ulamanya yang diutus untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Wangi-Wangi. Setelah melakukan penyebaran Islam di Pulau Wangi-Wangi, ulama tersebut menetap di daerah Lia, daerah yang memiliki air bersih. Imbasnya dibangunlah masjid tua ini hingga bernama Masjid Tua Lia Wakatobi. Pada daftar masjid tua ini, yang terakhir ialah Masjid Tua Kuba Buton. Masjid ini juga merupakan saksi sejarah penyebaran Islam di Sulawesi Tenggara pada masa lampau. Masjid Tua Kuba Buton ini dibangun oleh Sultan Buton ke-29, yakni Sultan Mahmud Idrus Kaimuddin pada tahun 1826. Yang menarik dari masjid ini ialah pada sekitar masjid dikelilingi beberapa makam tokoh kerajaan Buton, salah satunya makam Sultan Buton ke-29. Demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, and subscribe agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru saya.